wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faiz Izzati Zuria, mahasiswi Prodi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, angkatan 2017. Di sini saya sebagai seorang praktikan dalam kegiatan praktikum profesi Program Studi Manajemen Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta 2020. Dalam kesempatan kali ini, saya akan melaksanakan kegiatan praktikum profesi di Pemerintahan Desa Karangsono bersama KAUR Bidang Perencanaan Desa. Desa Karangsono merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Munut, Kabupaten Tulungagung, Provinsi Jawa Timur. Wilayah Desa Karangsono terletak pada wilayah dataran rendah di ketinggian kurang lebih 90 km di atas permukaan laut, yakni sebelah utara Desa Samir, sebelah timur Desa Tenggong, dan sebelah selatan Desa Ubalan. Pusat pemerintahan Desa Karangsono terletak di Dusun Kerajaan RT 3 RW 5 dengan menempati area lahan seluas 1.390 meter persegi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkanlah, saya KAUR Perencanaan dan Pembangunan Desa Karangsono yang di sini membidangi tentang rencana dan pembangunan yang ada di Desa Karangsono. Nah, ada beberapa yang perlu diketahui tentang perencanaan pembangunan di Desa Karangsono. Ada beberapa tahap yang dilalui ketika perencanaan pembangunan itu adalah yang pertama adalah dari daya serap aspirasi masyarakat. Nah, aspirasi masyarakat ini melalui beberapa proses. Salah satunya adalah kita memberikan kesempatan kepada warga menyampaikan aspirasi lewat Bapak RT. Terus juga masyarakat bisa menyampaikan kepada BPD, kepada LPM sebagai mitra desa. Nah, nanti dari beberapa ini dikumpulkan menjadi satu di dalam musyawarah desa atau disebut dengan musdes. Ada juga masyarakat yang menyampaikan aspirasi masyarakat itu langsung kepada perangkat desa, karena di desa secara umum bahwa aspirasi itu disampaikan langsung kepada perangkat desa. Padahal mitra kita kerja dari pemerintah desa itu mitranya banyak. Ada BPD, ada LPM, ada RT, ada RW, dan sebagainya. Itu adalah mitra-mitra kita untuk membangun desa, khususnya desa kita yaitu Desa Karangsono, untuk menjadi lebih baik dan lebih maju sesuai dengan perkembangan zaman. Nah, setelah nanti aspirasi disampaikan oleh mitra desa dan termasuk juga langsung yang disampaikan kepada perangkat desa, maka diadakanlah yang namanya musyawarah desa. Nah, yang lebih dikenal dengan namanya musdes. Yang di situ dari proses aspirasi ada namanya di awal keperiode pemerintahan itu tahapnya yang pertama penyusunan RPJM. Jadi rencana jangka menengah pemerintah desa. Dari RPJM dengan jangka waktu 1 periode kepala desa itu dibentuk di awal. Nah, setelah RPJM jadi, maka di bulan awal periode maka ditelurkan di bulan 6 dan 7 pembuatannya maka RKP. Jadi ada RKP Rencana Kerja Pemerintah Desa. RKP ini adalah buah dari RPJM. Nah, inilah aspirasi yang disampaikan setelah nanti RPJM selama 5 tahun, maka menelurkan yang setiap tahun rencana kerjanya adalah berupa RKP DES, Rencana Kerja Pemerintah Desa.
Nah, rencana pemerintah desa ini nanti akan ditelurkan kembali karena penyerapan dari masyarakat. Setiap tahun kan ada perubahan, makanya ada RKP, ada RPJM, ada RKP. Setelah nanti RKP ini selesai, maka ada namanya ini nanti setelah penjaringan selesai dibahas di RKP, yang di situ juga menampung aspirasi dari beberapa unsur. Ada unsur tentang kepemudaan, kita menjaring aspirasi lewat lewat Karang Taruna, ada juga aspirasi langsung dari masyarakat lewat RT, ada juga menjaring tentang bidang kesehatan itu dari bidan desa dan sebagainya, begitu. Agar semua aspek pembangunan ini tercover oleh pemerintah desa. Pemasukan desa, nah, jadi pendapatan desa itu bermacam-macam. Salah satunya adalah alokasi dana desa. Yang kedua ada dana desa. Yang ketiga pendapatan asli desa. Nah, pendapatan asli desa. Nah, ini diserap untuk membuat anggaran desa. Makanya RKP-nya nanti sebagai bahan untuk menyusun anggaran belanja desa. Nah, pembangunan di desa itu ada 5 aspek. Ada 5 aspek, yaitu yang pertama bidang pemerintahan. Jadi bidang penyelenggara ada 5 bidang. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Yang kedua, itu ada aspek pelaksanaan pembangunan desa. Yang ketiga, yaitu bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Yang kelima, yang keempat adalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa, dan yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana keadaan darurat dan mendesak desa. Itu ada 5 bidang yang digarap oleh seluruh desa yang ada di Indonesia. Nah, perencanaan desa merencanakan pembangunan berdasarkan beberapa pertimbangan, yaitu tentang potensi yang ada di desa. Setelah potensi yang ada di desa Karangsono memiliki banyak potensi, baik di bidang pertanian. Karangsono sudah memiliki beberapa petani maju, mulai dari petani bawang merah, petani lombok, petani melon, petani semangka, dan jagung pada umumnya, dan padi. Nah, itu dari bidang pertanian. Di bidang peternakan, di desa Karangsono juga punya SDM yang cukup bagus. Selain peternakan kambing ataupun sapi konsumsi, tapi juga penggemukan yang ini lebih berpotensi untuk menghasilkan produksi yang lebih bagus. Ada juga di bidang perdagangan. Di wilayah desa Karangsono ini sangat cocok sekali untuk perdagangan, karena secara geografis Karangsono ini adalah tempat desa yang berdampingan dari 3 kecamatan. Di sebelah timur desa Karangsono tepat itu adalah desa Tenggong, kecamatan Rajotangan. Di sebelah selatan itu adalah desa Demuk, kecamatan Ujang Laban. Di sebelah barat ada desa Salakembang dan Ngobalan, kecamatannya Kaldawir. Nah, ini juga berpotensi untuk perdagangan. Dan juga produksi di Karangsono terkenal dengan produksi kerupuk, dan juga yang paling besar adalah produksi gula merah, yang ini sudah distribusinya sampai kepada distribusi tingkat nasional. Untuk kerupuk sudah internasional. Nah, itu dari beberapa pertimbangan, baik dari dan juga kependudukan dari tingkat sumber daya manusia, tingkat pendidikan. Nah, ini juga merupakan pertimbangan dan kesejahteraan masyarakat tingkat ekonominya. Maka ini sebagai bahan pertimbangan. Nah, pembangunan desa 5 aspek
5 aspek yang akan dibangun itu yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintah desa. Nah, anggaran yang disampaikan ketika di pemerintahan awal Jokowi, Presiden kita Bapak Jokowi adalah paling tidak minimal setiap desa anggaran belanjanya adalah 1,5 miliar rupiah, dan itu harus terserap oleh seluruh lapisan dan semua bidang ini terselenggarakan sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat. Untuk di tahun 2021, nah, karena sekarang adalah tahunnya 2020 sedang terjadi pandemi corona, maka di tahun 2021 ini dititik beratkan kepada pemulihan ekonomi. Maka 5 bidang pemerintah pembangunan desa ini untuk anggaran di bidang pembinaan dan pemulihan ekonomi harus lebih difokuskan. Bidang pembangunan desa ada garapan 5 bidang. Yang pertama adalah bidang penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini tidak perlu saya banyak jelaskan karena sudah menjadi pakem. Dan bidang yang kedua adalah pelaksanaan pembangunan desa. Bidang pendidikan, jadi desa tetap mempertimbangkan tentang pendidikan, mulai dari penyelenggaraan PAUD, TK, TPA, TK, TPQ, madrasah non formal milik desa, sampai alat peraga dan sebagainya. Bidang kesehatan juga dipertimbangkan karena ini sebagai ketahanan desa. Ketika semua warga desa sehat, maka ini menjadi salah satu pionir untuk pembangunan desa berkelanjutan. Mulai dari posyandu, posbindu, bahkan posyandu lansia ini juga menjadi prioritas kesehatan yang ada di Desa Karangsono. Sampai dengan fasilitas yang disediakan Desa Karangsono adalah penjemputan bagi posyandu lansia dan juga antar jemput. Jadi fasilitas antar jemput ini agar memicu masyarakat untuk sadar terhadap masyarakat dan periksa tentang kesehatan masyarakat di Karangsono. Ada bidang pekerjaan tata ruang, bidang kawasan pemukiman, sanitasi menjadi salah satu bagian garapan Desa Karangsono, sehingga ketika hujan turun ini di Karangsono tidak terjadi penggenangan air. Kalau potensi banjir di Desa Karangsono alhamdulillah sangat tidak potensi dengan banjir karena termasuk wilayah di daerah dataran tinggi. Bidang komunikasi dan informatika berhubungan, ini salah satunya garapannya di tahun depan adalah karnaval pawai pembangunan. Ada juga bidang pariwisata. Nah, bidang 2 adalah bidang pariwisata. Nah, ini pariwisata ini menjadi salah satu program unggulan juga karena harapan besarnya nanti setiap desa sesuai dengan instruksi dari pimpinan pusat bahwa desa itu mempunyai wisata mandiri, sehingga ini wisata yang dibangun oleh desa menjadi pendapatan asli desa. Sehingga seandainya nanti terjadi perubahan kebijakan pemerintah, dana desa yang digelontorkan kepada desa ini nanti akan dihapus, maka desa sudah siap dengan pemasukan desa dari wisata. Sehingga di tahun-tahun ini di desa didorong untuk membangun wisata desa agar nanti hasil dari pembangunan wisata itu menjadi pendapatan asli desa, itu lewat dengan pengelolanya badan usaha milik desa. Bidang yang ketiga adalah bidang pembinaan kemasyarakatan desa. Nanti mulai dari penyuluhan sosialisasi masyarakat bidang hukum, juga tentang keagamaan. Jadi kalau misalnya ada potensi yang tentang kebudayaan yang ada di Desa Karangsono, salah satunya juga nulik, tanjedor, selawatan, maka ini juga perlu ada pembinaan. Terus tentang pembinaan kepemudaan, ada wawasan kebangsaan, ada juga festival atau lomba kepemudaan
yang hari ini juga sudah dilaksanakan oleh pemerintah desa lewat Karang Taruna, yaitu lomba badminton antar warga. Ini untuk menumbuhkan potensi warga yang mempunyai bakat dan minat di bidang olahraga tersebut. Nah, bidang yang keempat yaitu adalah bidang pemberdayaan masyarakat. Nah, di Desa Karangsono adalah desa yang cukup bagus di bidang pertanian dan peternakan, maka ini juga dilakukan pembinaan terhadap para masyarakat yang mempunyai profesi sebagai seorang pelaku pertanian dan peternakan. Nah, untuk yang di bidang koperasi, usaha mikro, kecil dan menengah atau UMKM, ini Karangsono sangat memperhatikan dengan adanya nanti diadakan pelatihan, sehingga kedepannya dari pelatihan itu warga menjadi mempunyai keterampilan yang nantinya tidak tergantung kepada pekerjaan sebagai pegawai. Ini adalah mengembangkan potensi atau keterampilan desa. Nah, berketepaan kepala desa kita, Kepala Desa Karangsono Bapak Ali Ma'ruf itu adalah punya background seorang wirausahawan, sehingga Kepala Desa kita Bapak Ali ini sangat mendorong kepada warga masyarakat ketika warga masyarakat punya keterampilan yang nanti bisa menghasilkan uang. Ini sangat diperhatikan sekali oleh Bapak Kepala Desa. Dan bidang yang terakhir adalah bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa. Untuk yang bidang 5 ini adalah bidang darurat. Ini hanya sebagai persiapan seandainya terjadi sesuatu yang memang ada bencana di desa Karangsono, sehingga ini tetap ada alokasinya ke arah situ, sehingga seandainya memang terjadi, harapannya semoga tidak terjadi di desa Karangsono. Itu adalah tentang perencanaan desa Karangsono di setiap tahunnya. Alur dari pelaksanaan perencanaan pembangunan yang di desa, maka mulai dari awal tadi bahwa RPJM, nanti RPJM menyeluruhkan namanya RKP Desa. Setelah RKP Desa ini nanti selesai, ini menelurkan lagi yang namanya RAPBDes. Nah, setelah nanti RAPBDes ini jadi yang nanti didok menjadi APBDes, maka yang terakhir adalah setelah APBDes selesai didok, nanti tinggal pelaksanaan. Nah, setiap perencanaan ini maka disampaikan setiap pembuatan RPJM, pembuatan RKPDes, pembuatan APBDes, maka ini setiap kegiatan ini selesai, ini adalah disampaikan laporan kepada kecamatan, yang nantinya kecamatan disampaikan kepada kabupaten dan ke pemerintah pusat. Jadi dan dosi ini sebagai kontrol dari pemerintah pusat dalam pelaksanaan pembangunan desa. Nah, ini tadi tentang perencanaan pembangunan desa setiap tahunnya yang dilaksanakan secara rutinitas, tetapi pelaksanaannya ada perbedaan karena melihat situasi kondisi yang ada di Desa Karangsono, juga melihat dari potensi yang ada, karena setiap tahunnya potensi dan kondisinya selalu berubah. Demikian penjelasan dari saya selaku Kaur Perencanaan Pembangunan yang ada di Desa Karangsono, Kecamatan Kabupaten Tulungagung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perencanaan sumber daya manusia adalah proses analisis dan identifikasi yang dilakukan organisasi terhadap kebutuhan sumber daya manusia, sehingga dapat menentukan langkah mana yang akan dilakukan sebuah organisasi atau lembaga tersebut untuk menentukan tujuannya. Tahap perencanaan sumber daya manusia yang dilakukan oleh Kaur Bidang Perencanaan Pemerintah Desa Karangsono, yaitu yang pertama, melalui aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada mitra kerja desa seperti BPD,
RT ataupun langsung ke perangkat desa. Nah, langkah kedua yaitu diadakannya musyawarah desa. Musyawarah desa ini untuk menyusun rencana jangka menengah, rencana jangka panjang. Nah, rencana-rencana ini yang akan menunjang perencanaan dan pembangunan desa tersebut. Semoga video dokumenter ini dapat dijadikan sumbangsi keilmuan khususnya di bidang perencanaan. Sekian dari saya sebagai seorang praktikum profesi manajemen dakwah 2020. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Around the next corner.